bisa diambil oleh Indonesia, masuk di tim nasional, berada dalam radar PSSI sampai saat ini. Ini mantan pemain Vitesse yang diambil di Stoke City saat ini. Taktik Sintayong dikritik pemain timnas Indonesia setelah hampir gagal lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Seperti yang diketahui, pada Juni ini, skuad Garuda berhasil mengamankan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab tim besutan Sintayong tersebut berhasil meraih 3 poin dari 2 pertandingan terakhir pada putaran kedua. Timnas Indonesia finish kedua di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan catatan 10 poin, unggul 4 poin dari Vietnam yang finish ketiga. Namun demikian, skuad Garuda sempat berada dalam bahaya ketika Vietnam mampu menipiskan selisih menjadi 1 poin saja setelah matchday kelima dimainkan. Pada matchday kelima, timnas Indonesia menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Irak, selagi Vietnam berhasil menang dengan skor 3-2 atas Filipina. Dalam laga kontra Irak, Sintayong nampaknya melakukan blunder lantaran meminta laga dipindah kepada jam 16 waktu Indonesia Barat atau 4 sore, yang mana relatif masih panas ketika matahari masih di atas kepala. Alasannya, Sintayong berharap agar para pemain Irak kesulitan karena cuaca panas di Jakarta. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, para pemain keturunan timnas Indonesia yang terbiasa dengan cuaca Eropa justru kesulitan. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengakui bahwa hal tersebut menyulitkan dirinya sehingga timnas Indonesia kurang bisa meraih hasil maksimal kontra Irak. Harus saya akui itu tidak nyaman, kita sudah cukup lama di sini untuk persiapan. Jadi saya tahu apa yang akan saya hadapi. Saat sudah sepanas itu dan kita bermain jam 4, wajah saya jadi merah sekali karena panas. Saya menyadari itu, ujar Tom Haye. Beruntungnya, timnas Indonesia tetap berhasil lolos ke putaran ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Filipina. Laga itu dimainkan pada malam hari dan sang gelandang SC Heerenveen mengakui bahwa hal ini jadi lebih menguntungkan baginya. Selain itu, hujan juga mengguyur Jakarta sejak siang hari sebelum laga kontra Filipina, dan Tom Haye pun mengakui bahwa itu lebih menguntungkan baginya. Jika melihat keadaan seperti pertandingan malam kemarin, lebih mudah mengatasi kondisi cuaca antara bermain jam 4 sore di bawah matahari dan di malam hari seperti kemarin saat jam 7 malam dan juga sempat hujan yang sedikit lebih dingin, itu lebih baik, jelas Tom Haye. Erick Thohir bicara soal isu pemain titipan di timnas Indonesia, tegas jika ketahuan orang tersebut tak akan selamat. Terkait penampilan timnas Indonesia asuhan Sintayong yang memukau, ternyata beredar kabar yang kurang sedap terkait keberadaan pemain titipan. Isu adanya pemain titipan di timnas Indonesia ini tentu termasuk hal yang tidak boleh dianggap sepele. Pasalnya, segala upaya yang sudah dilakukan untuk memperkuat timnas Indonesia tentu akan hancur berantakan akibat adanya pemain titipan ini. Dengan adanya pemain titipan, maka pemilihan pemain timnas Indonesia tak lagi berdasarkan kualitas. Lantas, bagaimana tanggapan Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI soal adanya pemain titipan di timnas Indonesia? Erick Thohir dengan tegas menyatakan bahwa tidak mungkin ada pemain titipan di timnas Indonesia saat ini. Dengan tegas Erick Thohir menyampaikan bahwa pemilihan pemain untuk timnas Indonesia melalui seleksi yang begitu ketat. Bahkan Erick Thohir memastikan bahwa pemain yang tidak lagi sesuai dengan standar timnas Indonesia maka akan langsung dilepas. Maka dari itu Erick Thohir menegaskan bahwa rumor pemain titipan di timnas Indonesia ini tidak benar adanya. Kita selalu menekankan semua pemain yang dipilih untuk timnas Indonesia itu ada tolak ukurnya, ada standarisasi kualitasnya, lalu review dalam latihan dan lain-lain. Dan juga kita tidak segan-segan melepas pemain yang tidak sesuai dengan karakter pembangunan timnas, jadi itu sangat berat. Jadi kalau rumor di tim senior ada titipan, di junior ada titipan, ya biarin aja. Saya tidak mau bicara masing-masing isu yang tidak ada kebenarannya, ujar Erick Thohir. Bahkan Erick Thohir tak segan untuk memecat pelatih yang terlibat dalam pemain titipan di timnas Indonesia. Itulah standar-standar yang kita punyai, jadi nggak ada. Saya pastikan kalau ada pemain titipan saya akan intervensi. Pelatihnya saya copot karena tidak mau di era seperti ini. Kita terbelenggu oleh standar kualitas yang tidak memadai, jelas Erick Thohir. Gerak cepat, luar biasa. PSSI lobby milion manhop demi timnas Indonesia tampil garang di ronde ketiga. Geliat PSSI untuk menaturalisasi beberapa pemain baru sepertinya sudah mulai terlihat.
setelah sebelumnya telah mengamankan penyerang muda Jen Revens yang akan diproses naturalisasinya. Kini PSSI juga dikabarkan kembali mendekati penyerang muda asal klub Belanda yakni Ole Romeni. Namun, ternyata PSSI juga dikabarkan tidak hanya mendekati penyerang berusia 23 tahun tersebut. Salah satu pemain yang juga dikabarkan tengah didekati oleh PSSI adalah Million Manhoef. Dilansir dari berbagai media, PSSI sendiri dikabarkan sedang kembali mendekati pemain yang kini membela klub Inggris Stoke City tersebut. Menurut Roni Pangemanan atau Bung Ropan, PSSI dikabarkan akan menjadikan Million Manhoef sebagai salah satu target buruan selain Kevin Dix dan Ole Romeni yang lebih diprioritaskan. Million Manhoef sendiri sejatinya bukanlah pemain yang berposisi sebagai penyerang murni. Melansir dari laman Transfermarkt, dirinya sejatinya merupakan seorang winger yang juga bisa bermain di posisi fullback ataupun penyerang depan. Kemampuan ini mirip seperti yang dimiliki oleh salah satu pemain keturunan timnas Indonesia saat ini, yakni Ragnar Oratmangun, yang juga bisa dimainkan sebagai penyerang kendati berposisi sebagai winger. Jika rencana ini terrealisasikan, maka timnas Indonesia akan kembali memiliki pemain yang bermain di Liga Inggris selain nama Elkan Bagot dan Nathan Joe. Hadirnya nama Million Manhoef sendiri juga diprediksi dapat memanaskan persaingan di sektor winger kanan timnas Indonesia. Sejauh ini, timnas Indonesia hanya memiliki sedikit nama pemain yang kerap kali beroperasi di sektor winger kanan. Selain nama Witan Sulaiman, ada pula nama Egy Maulana Fikri dan Yaakob Sayuri yang kerap mengisi posisi winger kanan timnas Indonesia saat ini. Luar biasa, Nova Arianto pastikan bakal jajal seluruh pemain timnas Indonesia di Piala AFF U16. Pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto menjadikan Piala AFF U16 2024 sebagai tes anak asuhnya menembus skuad inti kualifikasi Piala Asia U17 2025. Oleh sebab itu, ia berencana menjajal seluruh pemain di Piala AFF U16. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia U16 sudah 2 kali berlaga di Piala AFF U16. Garuda Asia sukses mengalahkan Singapura 3-0 di matchday pertama, kemudian hajar Filipina pada laga kedua dengan kedudukan serupa. Dari dua pertandingan tersebut, memang ada perbedaan di line up yang dilakukan Nova Arianto. Bukan tidak mungkin rotasi kembali terjadi saat melawan Laos pada 27 Juni mendatang. Oke, jadi memang itu sudah kita rencanakan dari awal setelah kita menghadapi Singapura. Memang rencana kita akan mencoba semua pemain yang ada di timnas U16 karena sekali lagi tujuan kami adalah akan menuju ke kualifikasi Piala Asia, ujar Nova Arianto. Nova mengatakan tujuan utamanya membentuk tim adalah mempersiapkan kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ajang ini berlangsung pada Oktober 2024. Timnas Indonesia U17 berada di grup G bersama Australia, tuan rumah Kuwait, dan Kepulauan Mariana Utara. Mengingat persiapan cukup ketat, Nova perlu menyaring pemain. Piala AFF U16 yang sedang berjalan saat ini menjadi salah satu tesnya. Nah, siapa pemain yang gagal bersaing bukan tak mungkin akan langsung dibuang.